kasih pengetahuan nih pada kalian semua. Sebelum itu, kenalin diri aku dulu yuk. Oh iya, saya mau kasih pengetahuan nih untuk kalian semua. Jadi, tolong disimak dan perhatikan dengan baik-baik ya. Jadi, saya akan memberikan pengetahuan nih mengenai jurusan sistem informasi. Terdapat 6 pembahasan yang ingin saya bahas pada kalian semua mengenai jurusan sistem informasi. Next, yang pertama, pengertian sistem informasi. Yang kedua, sejarah rumpun informatika. Yang ketiga, apa saja yang dipelajari di sistem informasi. Yang keempat, perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja sistem informasi. Dan yang terakhir, alasan saya ingin kuliah di jurusan sistem informasi di IT Telkom Surabaya. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama nih, mengenai apa sih sistem informasi itu. Sebelum kita mengetahui arti sistem informasi itu apa secara keseluruhan, kita perlu nih mengetahui apa itu sistem dan juga apa itu informasi. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem merupakan suatu kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, apa itu informasi? Informasi merupakan sebuah data yang diproses kembali untuk menjadi sebuah pengetahuan bagi para penggunanya. Dan dengan kata lain, data yang didapat akan diolah menjadi sebuah informasi, dan informasi tersebut diolah lagi menjadi pengetahuan atau knowledge berupa segala hal mendasar yang bisa menjadikan sumber solusi atau sumber ilmu pengetahuan bagi penggunanya. Lalu, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu elemen yang terdiri dari people, teknologi, proses, and data yang saling berintegrasi satu sama lain untuk membantu kelancaran proses bisnis dan bertujuan untuk tercapainya suatu tujuan dalam organisasi atau perusahaan. Lanjut pada pembahasan kedua ini, kalian tahu nggak sejarah rumpun informatika itu apa sih? Sejarah rumpun informatika merupakan sejarah dari pengelompokan seluruh rumpun-rumpun dalam lingkup informatika. Seperti pada gambar seperti ini. Nah, pada gambar di samping terlihat rumpun-rumpun yang ada di informatika. Rumpun tersebut diklasifikasikan menjadi 2 masa, yakni sebelum tahun 1990 atau pre-1990 yang meliputi 3 pemfokusan, yakni ada teknik elektro yang mendasari semuanya dan teknik komputer yang berfokus pada hardware. Lalu ada ilmu komputer atau teknik informatika yang berfokus pada software atau perangkat lunak, dan ada sistem informasi yang berfokus pada bisnis. Dan juga setelah tahun 1990 atau post 1990 meliputi 3 pemfokusan, yakni ada teknik elektro yang berfokus pada hardware atau perangkat keras, lalu teknik komputer berfokus pada hardware dan software, lalu ilmu komputer atau teknik informatika dan rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada software, dan sistem informasi berfokus pada kebutuhan organisasi. Next. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini, kalian tahu nggak di sistem informasi itu belajar apa aja? Belum tahu kan? Nah, di sistem informasi itu jurusan yang lebih banyak berhubungan dengan manusia, organisasi, data, dan teknologi. Di situ kita mempelajari bagaimana cara memperoleh, menganalisis, dan memproses sebuah data atau informasi. Bagaimana cara mengarahkan sebuah bisnis, lalu bagaimana cara mengambil suatu keputusan dalam perusahaan atau making a decision, dan masih banyak lagi di jurusan sistem informasi. Nah, pada pembahasan keempat ini, kalian tahu nggak apa sih perbedaan dan kelebihan dari sistem informasi? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari sistem informasi. Perbedaan dari sistem informasi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, dari segi kemampuan. Di sistem informasi itu menekankan kemampuan
dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dari segi variasi nama prodi, sistem informasi memiliki variasi nama prodi yang sangat luas dan kompleks. Setiap universitas atau setiap julukan, setiap orang itu menamai sistem informasi itu berbeda-beda. Seperti ada sistem informasi itu sendiri, lalu manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen informasi, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, dari segi kurikulum ditekankan pada bagaimana menyelaraskan antara teknologi, sistem informasi dengan strategi bisnis dalam perusahaan untuk menciptakan keunggulan dalam persaingan perusahaan. Yang keempat, dari segi cakupan ilmu. Di sistem informasi itu kita difokuskan pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi itu dapat terpenuhi dan akurat, dan menekankan pada informasi itu sendiri sebagai sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitannya kebutuhan produksi dalam pencapaian visi dan misi yang dicanangkan. Sementara itu, kelebihan dari sistem informasi itu sendiri yakni ada 3. Yang pertama, sebagai pengambilan suatu keputusan pada organisasi atau perusahaan atau bisnis. Dan yang kedua, sebagai penyedia data. Dan yang ketiga, sebagai pengontrol data. Selanjutnya, pada pembahasan kelima nih, kalian tahu nggak sih prospek kerja apa saja yang ada di jurusan sistem informasi? Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem informasi sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan, organisasi, maupun bisnis. Nah, di sini saya akan mengkategorikan prospek kerja sistem informasi dalam 4 kategori. Yakni yang pertama, kategori leader. Leader itu sebagai pimpinan perusahaan, yakni ada CIO, Chief International Officer, dan IS Director. Dan yang kedua, manajerial, ada Information Center Manager, Project Manager, Application Manager, dan sebagainya. Dan yang ketiga, developer dan database, ada web developer, software developer, dan database administrator. Dan yang keempat, ada analyst and networking. Di analyst and networking itu ada system analyst, science analyst, dan masih banyak lagi. Nah, pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan membahas tentang alasan saya masuk dan memilih sistem informasi di kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya. Alasannya karena yang pertama, dalam sudut pandang jurusannya, di dalam jurusan sistem informasi itu saat ini merupakan jurusan dengan banyak prospek kerja yang sangat luas dan saat ini sedang dibutuhkan oleh perusahaan masa kini. Dan yang kedua, dalam sudut pandang kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus swasta baru, namun sudah memperoleh banyak prestasi, dan saya juga meyakini bahwa di sini merupakan tempat saya menimba ilmu dan proses pengembangan diri saya untuk mencapai impian saya. Nah, itu guys, saya sudah menjelaskan dan membahas pada kalian semua mengenai sistem informasi, mulai dari pengertian, prospek kerja, kelebihan dan perbedaan, lalu apa sih yang dipelajari di sistem informasi, dan alasan saya kuliah di Institut Teknologi Telkom Surabaya pada prodi sistem informasi. Pasti kalian sudah paham semua kan? Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah, karena sesungguhnya manusia itu merupakan tempat yang salah. Terima kasih.